Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Inilah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 1 Oktober 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke? Jadi, hari ini kita sudah memasuki bulan Oktober 2024, yang dimana ini adalah kuartal keempat ataupun kuartal terakhir di tahun 2024 ya. Jadi otomatis kita akan membuka halaman baru untuk di bulan Oktober 2024. Tapi sebelum itu kemarin ya, seperti yang saya katakan kemarin, kalau kalian itu bisa nge-short untuk jangka pendek dan jangka panjang tetap bisa nge-buy sebenarnya. Nah, kemarin market itu ternyata membuat drop ya, yang dimana kemarin sudah saya katakan kalau seandainya market itu drop di bawah low kemarin, di bawah 2463, itu waspada, karena potensialnya sekali dia drop di bawah ini dan juga dia break daripada demand di M30 dan juga demand di H1 ya kan, sekali dia break, retest sedikit, dia meretest 2643, harga langsung turun mengejar area demand yang ada di sini, demand yang kemarin saya buat di sini ya, tuh. Dia masuk sangat masuk jauh banget ke bawah sampai meretest 2625, yang dimana ini adalah resisten become support juga yang valid di H1, retest 2625, harga langsung mental naik lagi ya. Jadi bisa dikatakan kemarin itu marketnya koreksi turun lumayan cukup panjang ya, cukup panjang banget kemarin rally turunnya. Oke. Nah, sekarang kita buka dari time frame monthly. Tapi sebelum itu, untuk kemarin dari segi Powell, bisa saya katakan kemarin itu Powell-nya memang akan ada pemotongan suku bunga ke depannya. Tetapi kalau dilihat pemotongan suku bunganya itu terukur, tidak terlalu tidak terlalu gawat banget ya, bisa dikatakan tidak terlalu gawat. Jadi memang sesuai plan kemungkinan, yang dimana adalah 2525, yang dimana November 25 basis point, kemudian Desember 25 basis point. Jadi kemarin sebenarnya tidak ada yang terlalu dikhawatirkan sih dari dari Powell kemarin. Untuk hari ini kita beritanya adalah hari Selasa. Kita ada ISM Manufacturing PMI dan juga JOLTS Job Opening. Jadi untuk dari segi ISM Manufacturing diperkirakan akan masih di bawah 50 ya. Ini kan ISM-nya yang ada di September kemarin ya, ini Oktober sih sebenarnya, cuman dampaknya di sini belum ya kan. Kalau kita lihat dari pemotongan suku bunga itu kan baru kemarin bulan September, ini kan baru berjalan 1 bulan lah ya, bisa dikatakan kurang sebulan. Jadi bisa dikatakan menurut saya ISM Manufacturing PMI di sini sih rasanya nggak bakal keluar di atas 50. Mungkin ya kalaupun bagus sekitaran 48 ataupun 49 udah paling hebat ya. Kalau keluar di atas 50, wah itu luar biasa sih. Kemudian ada JOLTS Job Opening yang dimana di sini diperkirakan akan flat juga dari 7,67 ke 7,64. Kalau volatilitasnya besar itu hanya akan terjadi jika JOLTS Job Opening keluar di atas 8 juta dan juga di bawah 7 juta. Jadi otomatis kalau keluar di atas 8 juta itu bisa menguatkan USD, sementara kalau keluar di bawah 7 juta itu bisa melemahkan USD dengan cepat. Kalau keluarnya stabil di 7,4, 7,8 dan seperti itu, saya rasa tidak akan terlalu berdampak, lumayan. Intinya lah, kalau di atas 8 juta dan juga di bawah 7 juta baru lumayan ada pergerakannya ya. Jadi seperti itu untuk nanti malam. Oke, sekarang untuk dari segi monthly seperti apa? Well, untuk sekarang dari segi monthly kita benar-benar sudah, wah ini bullish banget sih ya. Ini udah bullish banget, monthly-nya udah nggak pakai obat, udah literally September kita ditutup bullish ya kan. Dan kalau dilihat Oktober sih seharusnya ngikut bullish juga. Cuman kalau dilihat berdasarkan kejadian-kejadian kemarin ya, market itu selalu membuat koreksi turun sebelum melanjutkan kenaikannya ya. Jadi kalau dilihat sekarang dengan kondisi seperti ini, make sense kalau market itu turun cukup ekstrim ya. Make sense. Kenapa? Kalau dilihat
Kalau diambil hanya sepertiga dari body candle, itu adalah key level di harga 2600. Ya, sepertiga dari body candle. Kalau setengahnya, itu juga adalah area yang kemarin sempat berulang kali dites, yaitu adalah di 2570. Kalau kalian ingat, adalah 2570 ini angka yang selalu dicari oleh market ya selama bulan September kemarin. Jadi otomatis 2600, kemudian ada juga 2570, dan kalau ekstrim banget dia turun meretest ini all time high di bulan Agustus yang ada di harga 2531,59. Dan ini paling ekstrim ya. Jadi kalau misalnya selama awal minggu ya, saya sih lebih prefer ngelihatnya awal minggu itu kita melihat penurunan sih, jujur. Jadi otomatis yang saya harapkan adalah market itu turun selama awal minggu ya, awal minggu sampai 2 minggu ke depan lah at least. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 11 saya lebih prefer market itu turun kalau bisa ya. Mungkin itu bisa dikatakan terlalu panjang, cuman itu idealnya sih kalau memang market tuh mau retest 2600, 2570 turunnya, atau bahkan sampai 2531. Idealnya turun sampai sana selama 2 minggu ke depan. Setelah itu baru marketnya itu bisa reverse naik dan membuat all time high yang baru. Nah, jadi jangan kaget kalau market itu turun ya, meretest 2600, 2570 sampai 2531, itu sebenarnya bukanlah untuk sell jangka panjang. Itu hanyalah sebatas koreksi yang dimana secara kebetulan juga koreksinya panjang ya, karena kalau kalian lihat di monthly itu tidak ada satupun candle merah. Ini pun saya pribadi doji di sini tidak saya kategorikan sebagai candle merah sih. Jadi bisa kalian lihat dari tanggal 1 Februari sampai di September 2024 tidak ada satu candle body merah ya. Ini sih nggak saya kategorikan karena ini kecil sekali bodinya. Ini bisa dikatakan doji banget sih itu. Oke, jadi bisa dikatakan dari Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, sudah 7 bulan marketnya ini rally-nya luar biasa. Nah, jadi kalau dilihat selama 7 bulan itu marketnya sudah rally sejauh 7028 pip. Wah, itu ekstrim sekali sih memang ya. Jadi seperti itu. Jadi segi monthly kalau marketnya turun ya intinya kita nge-buy terus ya. Yang bisa saya katakan, saya kasih bocoran adalah kita intinya nge-buy sampai akhir tahun 2024. Target sampai mana ya, logis sekarang adalah 2700 sebagai level yang bisa kalian pakai jangka dekat ya. Jangka pendeknya target terdekat adalah 2700 dan maksimal sampai ke 3000 kalau saya pribadi. Ya, sampai 3000. Oke, itu dari segi monthly. Intinya ya kalau marketnya ini mau turun, ingat itu hanyalah sebatas koreksi. Sekarang dari segi weekly kita nggak ada, belum close ya, jadi belum bisa saya katakan apapun. Tapi kemarin kan saya katakan weekly kemarin dia sudah mengambil sepertiga dari ekornya sendiri yang ada di 2665 bahkan kemarin ya. 2666. Dia sudah ngambil sepertiga dari ekornya, bahkan hampir setengah. Dan kemarin kalau kalian ingat, market itu tidak membuat ekor bawah. Makanya saya worry-nya adalah market itu turun untuk mengejar market membuat ekor sampai mana? Sampai yang saya bilang kemarin kan bisa sepertiga. Sepertiga berarti di harga 2645 kalau nggak salah ya. Sorry kalau ada salah lupa, kalau ada salah gini ya. Apa namanya, kata-kata kalau nggak salah kemarin ini. Dan juga kalau setengahnya adalah di sekitaran 26335 kalau nggak salah ya kemarin ya. Dan juga yang paling ekstrim adalah meretest resistance become support all time high di 2 minggu yang lalu di 2625. Dan ini marketnya sudah meretest semuanya. Ini sudah kena 2645, sudah kena 2636, sudah kena 2625 semua. Sudah mengambil semua body di minggu lalu. Jadi kalau misalnya minggu ini kita melihat market ini flip bullish lagi dan ngebreak high-nya sendiri di 2665 pada minggu ini, otomatis potensialnya adalah kita bisa menuju 2700.
ya. Tapi kalau seandainya nggak bisa, ingat ya minggu ini kita ada NFP di hari Jumat. Tapi kalau seandainya nggak bisa, market itu nge-break high-nya sendiri selama perjalanan waktu sampai nanti di hari Jumat, ya misalnya dia turun sekarang, kemudian naik lagi sampai 2650, turun lagi, dan begitu seterusnya sampai di hari Jumat, itu rada worry. Karena sekali lagi, saya pribadi untuk di segi monthly, mengharapkan market itu turun selama 2 minggu ke depan. Jadi otomatis weekly kemungkinan akan ditutup bearish, kemudian minggu depan baru kita bisa melihat market itu bisa nge-sweep low-nya di 2 minggu yang lalu. Di seminggu yang lalu di 2613. Dan potensialnya adalah meretest 2600. Ini sih masih proyeksinya ya. Makanya kalau saya katakan di sini, kalau misalnya market itu bergerak sampai nanti di hari Jumat hanya begini-begini doang, dia tidak bisa nge-break 2665 yang dimana ini adalah high-nya pada minggu ini. Potensialnya ini market akan cenderung sideways sampai di hari Jumat, dan NFP baru kita akan bisa melihat pergerakannya sebenarnya. Apakah akan break 2665 atau akan ditutup bearish pada minggu ini. Intinya kalau marketnya mau bullish, syarat terakhir adalah dia harus bisa nge-break 2665 yang dimana itu adalah high-nya sendiri. Intinya syarat yang di bawah-bawah ini sudah kena semua ya. Minimum requirement dan juga persyaratan semua ini sudah kena semua ya. Dia ngambil setengah, sepertiga, kemudian retest all time high-nya sudah kena semua. Jadi kalau mau bullish, flip bullish, it's okay. Yang penting kalau dia sudah flip bullish tapi dia gagal nge-break 2665 dan kembali turun, itu bahaya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian dari segi daily kemarin kita ya ini bisa dikatakan sebagai bearish engulfing kemarin ya kan, bearish engulfing, dan kalau dilihat juga ini marketnya sudah memberikan reaksi ya. Ini berarti bisa dikatakan sebagai area supply di daily untuk supply all time high ya. Jarang kita bisa melihat yang namanya daily supply, bahkan supply itu ada di all time high, jarang banget. Karena kalau kalian lihat di history kemarin tidak ada yang terlalu bagus untuk candlenya itu yang bisa dikatakan sebagai area supply. Jadi ini kemarin marketnya kan naik dulu ya kan. Ini marketnya kan kemarin naik dulu sampai 2666 kemudian baru reverse turun. Yang dimana berarti di sini kita bisa melihat bahwa ada tekanan dari seller yang masuk ketika market itu naik menjemput area supply di daily di sini. Oke, jadi ini bisa diplotkan sebagai area supply di daily. Untuk demand di daily gimana? Untuk demand di daily mungkin saya lebih prefer langsung nyangkutin aja dengan di demand weekly ya. Ini demand weekly-nya ini besar banget emang dari 2530. Ya ini sih udah nggak ada obat, ini besar ya, asli gede banget. Ya. Dari 2471 sampai 2529 tuh gede banget. Tapi kalau dibawa ke dibawa ke daily, ini bisa dikecilkan ya. Ini bisa dikecilkan cuma segini doang. Ya. Dari 2529 sampai 2500. Kalau dicari demand lagi terdekat sih sebenarnya di daily sini udah nggak ada demand daily di sini. Dan kalau dicari apakah ini bisa dikatakan sebagai daily demand, ini saya lebih prefer ngelihatnya seperti apa ya, order block maybe ya, atau order block bullish, yang dimana ini ketika ada dua candle bearish dihantam dengan satu candle bullish. Ini saya lebih prefer ngelihatnya kayak order block bullish sih sebenarnya, atau kalian sebutnya ini sebagai dominant break bullish atau apalah, saya lupa bahasanya ini ya. Ini bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau dikatakan ini sebagai area demand yang valid seperti ini, enggak juga sih ya. Tapi apakah ini bisa dipakai? Bisa ya, ini bisa dipakai. Nah ini kan marketnya bekas all time high-nya kemarin juga ya kan di sini. Tuh, oke. Ini sih yang paling jauhnya ya, ini paling jauhnya. Yang paling jauhnya berarti adalah marketnya bisa sampai 2585. Ya, ini paling jauh sekali. Jadi dari segi daily, kalau seandainya daily ya, ingat ini all time high-nya ada di sini. Dengan adanya daily supply yang sudah terbentuk,
dan sudah memberikan reaksi, berarti otomatis kita bisa menjadikan patokan di harga 2672,25 yang dimana ini adalah penutupan candle dari all time high di tanggal 26 September adalah sebagai kuncian kalau market itu mau bullish banget atau enggak. Ya, jadi kalau seandainya kita bisa melihat daily close di atas 2672 seperti ini, entah ke depannya atau kapan ya. Close seperti ini, ya udah, ini potensialnya marketnya bisa ngebreak high-nya dan lanjut lari ke atas sampai 2700, bahkan 2700 pun mungkin akan dilewatin dengan mudah. Saya rasa 2700 itu nggak mungkin ada reject. Saya rasa ini break di atas 2672, kemudian break lagi di atas 2685, marketnya itu bisa langsung lari tembus 2700. Menurut saya sih seperti itu ya, seperti itu. Tapi itu kan masih panjang ya, masih panjang sekali. Tapi yang penting ini sudah dijadikan sebagai area supply daily. Untuk H4 sekarang ini marketnya masuk ke dalam area liquidity ya. Ini marketnya sudah masuk ke dalam area liquidity dan dia sudah mengambil liquidity level 1. Nanti potensialnya adalah market bisa mengambil liquidity level 2. Tapi memang sih ya, ini sekali lagi untuk konsep liquidity menurut saya pribadi, memang kebiasaannya market adalah mengambil semua liquidity baru melakukan pembalikan. Ya, tapi terkadang juga market itu hanya mengambil beberapa level doang ya, cuma mengambil level 1 ataupun hanya level 2, misalnya ada 4 level ya, ada 4 level liquidity misalnya. Di beberapa kejadian itu hanya level 1, level 2 ya, kemudian marketnya sudah reverse, dia nggak ngambil sampai paling ujung itu enggak. Nah, kalau dengan demikian yang saya lihat di H4 seperti ini, potensial untuk market itu hanya mengambil level 1 ya, bisa apa namanya, bisa jadi kenyataan sih ya, bisa terjadi ini yang dimana dia sudah mengambil level 1 ya kan, ambil level 1 di sini. Ini selanjutnya yang ada di 2616 ini sudah kena, marketnya reverse naik. Nah, ini sekarang gimana nih ya, ada potensinya market ini reverse untuk retest ini lagi, yang dimana H4 ini candle nggak punya ekor ini kemarin hari Seninnya di 2653. Apakah bisa mengejar ini? Bisa ya. Apakah market ini mau turun dulu membuat mengambil liquidity dulu baru naik? Bisa juga ya. Jadi sebenarnya untuk konsep liquidity ini tidak selamanya market itu mengambil semua level baru dia reverse. Terkadang dia cuma ngambil level 1 kemudian reverse naik, kemudian baru atau enggak kadang dia bisa langsung turun mengambil semua level baru dia naik gitu. Tapi yang penting H4 ini marketnya berhenti di resistance become supportnya yang ada di sini sih. Secara H4 ini berarti kita bisa pakai ini berarti ya sekarang. Oke, ini berarti tadi demand demand daily ya. Ini demand daily saya delete aja. Dan ini menjadi support become resistance yang ada di H4. Jadi kalau kalian ingin nge-sell nanti berarti otomatis ini bisa dijadikan patokan. Ya, berarti di sekitaran 2650 sampai 2653, ataupun misalnya kalian mau pasang sell limit di 2650 ya silahkan. Dengan kondisi marketnya berarti harus kalian taruh stop lossnya cukup jauh memang ya. Yaitu stop lossnya di atas swingnya ini, yang kecil ini di 2660, karena kalau dia sudah ngebreak 2660 potensialnya market itu bisa lanjut bergerak naik mengejar 2672, 2670. Jadi memang kalau mau nge-sell di 2650 rada jauh memang ya, SL-nya 100 pip. Jadi kalau kalian nggak kuat SL 100 pip sebaiknya jangan sih. Oke, kalau gitu boleh nggak nge-buy sekarang? Kalau nge-buy sekarang sih sebentar ya. Yang bisa saya pakai di H4 adalah level ini. Ini sih biasanya banyak banget sumpah, nggak bohong. Ini dan ini. Berarti H4 kita ada supportnya di sini.
Saya pakai level 2629,30 dan ini 2628,5 lah. Ya. Kemudian di bawahnya ada ini di 2624,82, saya bikin 2625 aja seperti tadi. Oke. 2625 sebagai support terjauh, kemudian 2629 sampai 2628 ini adalah close areanya. Jadi kita punya dua support H4 sekarang yang ada di 2629,3 sampai 2625. Ini kan besar banget emang. Ya, sebesar ini, sebesar 43 pip besar area supportnya. Jadi kalau ada yang mau ambil buy sebenarnya sih sudah telat. Kenapa? Karena ini sudah jauh sekali harganya ya, dari harga supportnya sudah jauh sekali. Ini sudah 80 pip dan bahkan di sini sudah sampai 100 pip. Sebaiknya jangan ngebuy dulu. Ya, jangan ngebuy dulu. Yang bisa saya kasih tahu dari segi H4 adalah bisa ngebuy nanti ya. Bisa ngebuy nanti hanya saja kalau marketnya itu bisa break di atas 2638 dan di atas 2639, berarti ini. Ya, ini patokannya. Ini adalah support become resistance sekarang yang ada di H4. Oke. Oke, ini adalah support become resistance yang ada di H4 dari 2637 sampai 26, jelek banget angkanya dah. Ya, 38 lah ya, 38 sampai 39. Ini adalah apa namanya? Support become resistance yang ada di H4. Jadi kalau kalian ada yang mau ngambil buy, consider bahwa H4 harus close seperti ini. Sorry. Kalau H4 close seperti ini, dengan market sudah mengambil high-nya di 2641 dan membentuk seperti ini misalnya, ya kalian nanti bisa ngebuy. Karena potensialnya ketika dia break seperti ini, tunggu retest ke bawah sedikit, bisa ngebuy target sampai maksimal di 2650. Ya, sampai di 2650. Dan di sini baru kalian bisa pikir-pikir buat nge-sell. Ya. Seperti itu. Kalau marketnya nggak mau ngebreak di atas 2639 gimana? Dan marketnya begini-begini doang. Ya berarti jangan pakai H4 berarti tradingnya ya, turunkan time frame-nya. Nah sebelum itu ya saya ke H1 deh. Di H1 kemarin saya ada lihat satu bentuk, bukan bentuk sih, satu trend line sih yang kalian bisa pakai sebagai patokan. Itu kena di sini dan kena di sini ya. Ini. Jadi ini adalah suatu trend line yang bisa kalian pakai untuk menjadikan acuan bahwa ini marketnya masih dalam kondisi bearish. Right? Jadi ini marketnya masih dalam kondisi bearish. Jadi kalau kalian ingin buy, consider bahwa kalau mau nge-buy di atas 2639, sekarang harga 2637 soalnya ya. Jadi kalau dia mau nge-buy di atas ini, secara H1 ya, memang kalau dilihat secara histori ini H1-nya tidak berhasil close di atas 2639. Tapi kalau ada yang mau nge-buy di sini, di atas ini ya, nge-buy di atas ini tipis-tipis aja ya boleh. Tapi ingat ini kita ada satu garis trend line. Jadi kalau dirasa kalian sudah melihat marketnya itu kena dari trend line, kalian close aja posisinya. Karena saya worry-nya adalah ini marketnya bisa melanjutkan reverse ke bawah. Oke, tapi kalau saya pribadi sih intinya tetap nge-buy ya. Jangka panjang untuk nge-buy tetap sih saya nge-buy doang sih, intinya nggak menjadi masalah kalau marketnya itu turun. Justru turun semakin bagus. Ya. Itu. Kalau dilihat secara time frame besar ya, yang bisa digunakan untuk Fibonacci sih sebenarnya ini area sebenarnya bentar ya. Kalau dilihat nggak ada sih. Kayak daily sih ya, daily ya. Kita pakai ke daily kayak tadi ya. Kalau daily menggunakan Fibonacci-nya berarti dari sini ke sini. Ini marketnya sudah kena 38,2. Oke, jadi 38,2 sudah kena dan ini potensialnya marketnya bisa rebound naik. Tapi ingat, tidak langsung rebound jauh ke atas. Ya, memang secara Fibonacci dia sudah 38,2, tapi saya pribadi secara monthly tadi ya. Mulai lagi secara monthly
ini saya menginginkan marketnya itu ke bawah dulu ya, untuk membuat yang namanya ekor ke bawah. Kalau bisa 2600 atau enggak ya memang sih sampai 2600, 2570, kemudian sampai paling bawah di sini. Tapi kalau misalnya marketnya nggak mau membuat ekor bawah ya, contohnya adalah pada saat kejadian di tanggal 1 Maret dan juga 1 April dan juga 1 Mei. Ini tidak ada ekor bawahnya sama sekali. Dan juga di tanggal 1 Juli. Ya udah. Ya, memang saya menginginkan market itu membuat penurunan sampai 2600 secara monthly. Tapi kalau marketnya berkehendak untuk lanjut lari ke atas tanpa membuat ekor bawah, ya udah. Ya. Yang dimana berarti ketika dia sudah break all time high-nya, ya udah berarti dia sudah ready untuk buat all time high lagi sampai 2700, yang dimana potensialnya itu market turun membuat low, market turun itu membuat ekor, bisa berarti tidak kejadian ya, tidak terjadi. Jadi itulah ya, kita kan cuma bisa memprediksi, market lah yang menentukan. Jadi kita harus bisa beradaptasi sebenarnya ya. Jadi kalau kita prediksinya adalah market yaitu turun dulu sedikit sebelum lanjut naik, dan ternyata market malah lanjut terus naik, ya udah kita berarti beradaptasi, yang dimana berarti kita lanjut untuk ambil posisi buy, tidak untuk nge-sell ya. Tapi untuk sekarang jangka panjang masih nge-buy, jangka pendeknya itu masih nge-sell ya. Jangka pendek masih nge-sell, jangka panjangnya tetap nge-buy. Kalau kalian ingin nge-buy lebih pasti adalah H4 close di atas 2653, di atas 2650, dan close di atas trendline seperti ini ya. Ya ntar jelek banget gambarnya ya. Anggaplah kayak begini ya, dia nabrak, turun, break seperti ini, kalian nge-buy lah apa-apa ya. Udah kayak gini break, sudah nge-buy aja nggak masalah. Oke, jadi seperti itu, sabar aja. Kalau tipis-tipis nge-buy ya tunggu di atas ini aja ya, tunggu di atas ini. Tunggu di atas ini kalau mau tipis-tipis nge-buy ya, kalau mau tipis-tipis nge-buy. Oke. Dan kalau yang saya lihat sekarang ini, saya pakai konfirmasi lagi satu adalah menggunakan indikator ya. Jadi saya mau gabungkan dengan menggunakan indikator. Kalau dari segi stokastik secara daily, stokastik daily itu masih di angka berapa ini? Di angka 80-an ya, belum break di bawah, belum bergerak di bawah 80, belum keluar dari zona overbought. Tetapi dari segi RSI dia sudah keluar dari zona overbought, yaitu di bawah 70 dan sekarang bergerak di angka 65. Jadi kalau dilihat dari RSI sih sebenarnya ini marketnya bisa terjadi koreksi ke bawah. Tinggal tunggu stokastiknya aja ini turun ke bawah. Ya, tinggal turun ke bawah di bawah 80 dan RSI masih flat di bawah 70, potensialnya ini marketnya reverse ke bawah. Reverse ke bawah dalam artian koreksi. Ya. Ingat koreksinya adalah kalau dicari dari swing ini sampai sini, ini berarti ini sudah 38,2, 50% ada di 2616 dan 61,8 ada di 2600. Berarti golden rasionya adalah di angka yang cantik ya, di 61,8 di 2600. Sedangkan kalau saya lihat di sini, ini yang bisa saya katakan sebagai terjadinya divergen ya. Jadi sebenarnya sih kalau kalian sudah berulang kali ngelihat suatu chart di H1 atau enggak di M30, ini sebenarnya ciri-ciri market membuat divergen. Ya, ini. Ini seperti ini, ini marketnya divergen. Ya, ini kalau kalian lihat dari segi stokastiknya dia membuat naik ke atas, kemudian dari segi RSI dia juga naik ke atas. Nah, tapi dari segi candle dia turun ke bawah. Tanpa adanya indikator pun sebenarnya kalau kalian sudah terbiasa melihat chart yang seperti ini sebenarnya sudah terjadi yang namanya divergen turun. Nah kalau kayak gitu boleh nggak kita nge-buy? Ya boleh aja, makanya kalau kalian ingin nge-buy tipis-tipis, nah ini kan marketnya kan masih membuat yang namanya lower low ya kan, lower low. Jadi otomatis kalau dia sudah nge-break high di 2642, retest turun sampai 2638, ya kalian boleh nge-buy lah sampai di 2650 atau sampai di area trendline dimanapun itu harganya. Nah, jangan terlalu panjang banget. Karena lebih safety-nya adalah break di atas 2653. Ya. Dan ini kebetulan juga ini saya baru lihat juga
Ya, di sini ada area demand-nya. Sorry, bukan demand, area supply di sini. Ya, ini area supply-nya di sini. Mana dia? Nih, ya. Ini ada area supply juga, berarti otomatis H4-nya sesuai. Ya, H4 ini adalah support become resistance yang valid. H1 ada supply-nya dan ini juga ada trend line-nya. Makanya saya katakan saya worry-nya ini kalau marketnya naik dia cuma mengejar ini sebelum lanjut turun. Oleh karena itu kalau kalian ingin nge-buy tipis-tipis, it's okay, nggak masalah, tunggu ini aja. Tapi kalau kalian pada saat menonton video ini harganya sudah terlanjur running ke atas sampai 2647 dan 2659, sorry 2649 sampai 2650, lebih better kalian untuk ambil posisi sell nanti. Oke, jangan dipaksakan untuk nge-buy. Nge-buy lah pada saat market ini break ke atas, benar-benar break, retest, baru bisa nge-buy. Ya, seperti itu. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.